sakit misalnya kan, kalau BPJS kan gratis ya, tapi kalau hanya beli obat aja kan itu pakai uang sendiri dan itu memang kita membutuhkan emergency fund. Kemudian selanjutnya adalah mengevaluasi sumber penghasilan saat ini. Nanti kita ngobrol nih, apa sih penghasilan saat ini yang kita dapat gitu. Kemudian ada lagi ini namanya menghindari pembelian dengan sistem cicilan, apalagi kalau barangnya adalah barang-barang yang konsumtif. Misalnya nih, aduh mau nongkrong di Starbucks terus bayarnya harus pakai kartu kredit. Nah, saya menyarankan untuk menghindari itu jauh-jauh. Jadi itu sudah benar-benar tidak kita lakukan di pandemi ini. Yang selanjutnya adalah mencari sumber penghasilan tambahan. Nah, ini juga seru nih, yang tadinya nggak kreatif bisa jadi kreatif karena kalian kita mencari-cari apa ya kira-kira yang cocok untuk menjadi penghasilan tambahan kita gitu. Selanjutnya, biasanya ini tetap yang tadi saya bilang, sisihkan uang yang ada untuk berinvestasi. Jadi walaupun COVID seperti ini, investasi pun juga tetap harus dilakukan. Kalau misal memang kalian mempunyai uang lebih untuk bisa diinvestasikan. Kenapa? Karena memang saat ini properti itu harganya sangat bagus. Jadi kalau misalnya punya sedikit uang dan bisa untuk diinvestasikan, properti menjadi yang menjanjikan saat ini. Gitu. Oke, kita bahas selanjutnya. Tadi saya sempat bahas memastikan kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Apa sih kebutuhan pokok? Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang kita konsumsi sehari-hari. Cuma memang yang biasanya mungkin kita membelinya agak lebih banyak, saat ini kita harus lebih prihatin sih sebetulnya dengan kondisi saat ini. Jadi kalau biasanya kita belinya banyak, nah kita mengurangi sedikit pembelian. Kenapa? Karena ada teman-teman lain, kalau misalnya memang teman-teman lain mau beli terus nggak ada kan juga kasihan juga ya gitu. Kayak misalnya kebutuhan pokok kita tuh apa sih? Makan. Sempat ada tuh di Instagram ya, makan cukup dengan nasi dan telur saja dan kecap gitu ya. Jadi sempat banyak yang sebetulnya kita bisa melakukan itu, cuman hanya mungkin kita saja yang tidak, kita saja yang kadang-kadang ingin kita tuh lebih banyak gitu. Kemudian yang kedua adalah menghindari panic buying. Nah, ini yang dihadapi ibu-ibu biasanya ya Bu. Ibu-ibu, aduh nanti nggak ada bahan pokok, nggak ada yang nganter, kalau misalnya COVID terus PSBB, nanti gimana semua harga naik, mending saya beli aja dulu dari awal. Ibu, kalau ibu beli dulu dari awal, nanti barang-barangnya semuanya nggak ada di supermarket, kemudian apa yang terjadi jika demand terlalu banyak maka harga juga akan naik gitu. Jadi yang menyebabkan harga naik adalah si ibu-ibu yang panik buying seperti ini gitu. Ya, jadi kalau ada yang panik buying sebaiknya dibatasi lagi antara keinginan dan kebutuhan, beli secukupnya saja karena memang banyak orang lain juga membutuhkan. Seperti yang kemarin yang terjadi kelangkaan misalnya hand sanitizer atau masker menjadi lebih mahal, itu karena pola konsumsi dari masyarakat kita yang kita harus beli banyak-banyak nih supaya nanti aman ke depannya. Sebetulnya tidak seperti itu gitu. Kalau kita beli terlalu banyak, yang lain juga jadi nggak kebagian. Kemudian yang selanjutnya adalah mengeluarkan pengeluaran yang tidak perlu. Ini yang penting nih. Kalau lagi di rumah, kadang-kadang kita tuh suka, aduh buka online Shopee, Tokopedia, terus apalagi kalau yang baru kemarin nih, 9 bulan 9, flash sale. Kalian kadang suka beli apa yang nggak perlu. Kadang-kadang, ya, tapi ini murah, tapi kalian nggak perlu itu gitu. Jadi sebaiknya di masa pandemi ini kalian mengurangi pengeluaran yang memang tidak perlu harus kalian lakukan gitu. Jadi say bye dulu sama sale-sale itu. Say bye dulu sama flash sale yang menggoda di Shopee dan Tokopedia. Untuk saat ini kita saatnya mulai berhidup prihatin dan berhemat dulu. Jadi itu yang harus dilakukan. Kemudian strategi selanjutnya adalah menyiapkan emergency fund. Emergency fund di sini adalah kita tuh biasanya ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Misalnya pada saat kita sakit, kan pertama yang kita lakukan kan nggak langsung ke rumah sakit dong. Kenapa? Karena rumah sakit juga kita takut
terpapar COVID. Jadi biasanya kita melakukan adalah ke apotek untuk beli obat. Nah, emergency fund ini adalah pos yang bisa kalian pakai kalau misalnya kalian sakit, jadi bisa bisa ambil dananya dari emergency fund ini. Kemudian strategi selanjutnya adalah kita harus mengevaluasi lagi nih sumber penghasilan saat ini tuh apa aja, gitu. Biasanya sumber penghasilan saat ini tuh yang kita evaluasi pertama adalah gaji. Kedua adalah misalnya, oh saya bisnis online, misalnya seperti itu. Nah, kita evaluasi lagi, kira-kira cukup nggak gaji dan hasil dari kita berjualan online atau bisnis kita itu untuk kehidupan mungkin 6 sampai 1 tahun ke depan, karena memang kita nggak tahu nih COVID ini sampai kapan, gitu. Jadi kita harus mengevaluasi lagi, kira-kira apa sih sumber penghasilan kita saat ini. Nah, untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengkira-kira, memproyeksi kira-kira masih cukup atau enggak, gitu. Selanjutnya strateginya adalah menghindari pembelian dengan sistem cicilan. Ini adalah saya gambarkan di sini dengan kartu kredit. Menurut saya ini adalah kartu sakti yang haram digunakan pada saat ini, gitu. Jadi kartu sakti ini hanya digunakan pada saat darurat saja kalau bisa. Jangan untuk membeli barang-barang yang belum kalian perlukan. Misalnya nih, oh saya kan harus Zoom, jadi saya harus beli laptop yang canggih misalnya. Kemudian saya mau pakai sistemnya sistem cicilan aja pakai kartu kredit. Nah, saat ini kondisi ekonomi kita tuh tidak terlalu bagus. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba kadang-kadang merumahkan atau mem-PHK karyawannya. Nah, kalau misalnya kita sedang menggunakan cicilan kemudian penghasilan kita berhenti, nah itu akan menjadi blunder lagi nih buat penghasilan kita, buat keuangan kita. Jadi saat ini si kartu sakti ini hanya boleh digunakan pada saat darurat saja. Jangan digunakan untuk kalian beli laptop, beli handphone gitu ya. Itu yang, atau mungkin bahkan hanya untuk konsumtif, hanya untuk makan di kafe, hanya untuk ngopi di Starbucks. Jadi hindari pembelian dengan sistem cicilan atau dengan kartu kredit. Selanjutnya adalah mengevaluasi sumber penghasilan saat ini dan menambah sumber penghasilan. Evaluasi lagi nih, penghasilan kita dari mana aja? Dari gaji, oke. Kemudian dari apa lagi? Dari bisnis kita yang kita jalanin, oke. Terus yang belum punya bisnis gimana? Menambah sumber penghasilan. Caranya, banyak hal yang bisa dilakukan sama teman-teman semuanya. Misalnya, saat ini banyak kita bisa bisnis dengan tanpa modal. Dengan just tip misalnya, kan saat ini pada saat pandemi kayak gini kan orang pada males-males nih ya ke mall. Kenapa? Karena sangat beresiko kalau misalnya mengunjungi tempat-tempat ramai. Nah, jasa-jasa just tip biasanya mereka membuka layanan untuk kalau kalian mau beli sesuatu yang kalian tidak bisa jalan, gitu. Jadi itu adalah satu peluang pada saat musim pandemi sekarang, karena banyak orang yang tidak mau keluar rumah, jadi banyak orang yang melakukan pembelian melalui titip. Gitu. Jadi, nah itu kalian bisa lakukan juga. Jadi ini salah satu alternatif buat menambah sumber penghasilan. Selain kalau jualan kan kita harus butuh modal, tapi kalau just tip kita bisa tanpa modal, bisa sampai 0 rupiah, bahkan kita bisa nggak pakai modal sama sekali. Mungkin modalnya adalah transport, itu biasanya gitu. Jadi tapi untuk modal yang harus kita beli dulu, kemudian kita jual lagi, terus kita harus beli dulu, terus harus nunggu berapa bulan baru bisa kejual lagi, itu enggak gitu. Jadi dapat uang saat kita mengeluarkan saat itu dan dapat uang saat itu juga. Nah, selanjutnya adalah terakhir strateginya adalah sisihkan uang yang kita punya untuk berinvestasi. Kalau bedanya apa sih investasi sama
saving atau tabungan gitu ya. Orang kan suka bilang, ya sama aja, investasi kan sama aja nabung gitu. Sebetulnya hampir sama, tapi ada perbedaannya sedikit. Kalau menabung, itu memang kita harus sisihkan di awal gaji kita. Jadi misalnya dari awal pendapatan kita 100, kemudian kita harus saving misalnya 30.000 gitu ya. Jadi pendapatan kita 100.000, saving 30.000, dan itu memang harus dipotong di awal. Itu saving. Kalau investasi biasanya adalah uang yang Anda sisihkan di pendapatan Anda untuk melakukan investasi dan mendapatkan keuntungan nantinya gitu. Jadi bedanya adalah investasi dan tabungan adalah biasanya tabungan kalau tabungan biasa dipotong di awal, kalau investasi biasanya kita sisihkan gitu. Nah, itu sih yang 8 strategi yang memang harus dilakukan pada saat pandemi saat ini. Intinya adalah hindari kegiatan konsumtif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanamkan dari diri kita tuh, ini setiap mau membeli atau setiap mau mengeluarkan uang, ini kebutuhan atau keinginan. Nah, sampai di mana kebutuhannya? Seperti yang saya bilang tadi, yang masker kalau butuhnya hanya 7, ya sudah hanya beli 7 saja. Kalau sudah lebih dari 7, berarti itu adalah keinginan. Gitu. Terus kemudian, di masa pandemi ini yang saya selalu menyarankan ke teman-teman semua, apapun pekerjaannya, apapun kondisinya saat ini, pertama adalah fokus dengan apa yang kita lakukan, gitu. Jadi jangan membuat karena COVID terus nothing to do, jadi nggak usah melakukan apa-apa, ya udah emang kondisinya kayak gini, enggak. Jadi memang kalian harus tetap fokus sama apa yang kalian kerjakan. Kalian tetap harus fokus, misalnya, oh saya mau cari bisnis, fokuslah dengan bisnis yang kalian mau jalankan. Kemudian di masa pandemi ini kita dibutuhkan untuk adaptif. Adaptif adalah kalian tahu adaptasi ya, jadi adaptif ini adalah bagian dari adaptasi. Jadi memang kenapa adaptasi kehidupan baru selalu seperti itu yang dibicarakan, karena memang semuanya kita memerlukan adaptasi. Yang tadinya hidup normal, sekolah tidak online, bertemu dengan dosennya, bertemu dengan gurunya, sekarang sekolah menjadi online. Terus kemudian yang tadinya mengerjakan tugas harus dikumpulin tulis tangan dan harus dikumpulin ada duitnya, sekarang lebih ke semuanya online dan semuanya direkam dan semuanya berubah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah persistence. Persistence itu adalah kata lain dari gigih. Jadi di sini kalian butuh kegigihan untuk melakukan itu. Jadi jangan gampang menyerah, semua pasti bisa dilalui, dan nggak cuman kalian aja yang terdampak oleh COVID ini, semua dan seluruh dunia itu sedang terdampak COVID-19 ini. Banyak perubahan, banyak perilaku yang memang tadinya tidak kita lakukan, kemudian kita lakukan gitu. Kemudian yang terakhir adalah tetap keep kreatif dan inovatif. Itu sangat penting sekali untuk saat ini. Kenapa? Selalu ada peluang, apalagi kalau untuk keuangan, biasanya teman-teman yang kreatif itu punya celah sendiri buat cari uang, buat cari tambahan modal, buat cari tambahan pemasukan. Jadi tetap kreatif, tetap berinovasi. Saya kalau lihat kayaknya semenjak COVID ini banyak teman-teman yang banyak bikin video, tetap kreatif, jadi tetap cari uangnya di YouTube misalnya, atau mungkin tetap berinovasi, misalnya yang tadinya jualan hanya baju saja, sekarang jualannya plus masker, atau mungkin yang tadinya maskernya polos saja, kemudian sekarang banyak masker-masker karakter. Jadi kreatif dan inovatif tetap diperlukan pada saat pandemi saat ini. Gitu. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang baik, itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Rezeki Allah sudah mengatur rezeki setiap orang, tapi itu kembali ke diri kalian lagi, kalian mau berusaha atau enggak. Karena di surat Al-Baqarah bahwa setiap orang sudah dijamin atas rezekinya masing-masing. Terus kita nggak perlu menakutkan akan hal itu karena Allah sudah menjamin rezekinya, bahkan semut sekecil itu pun sudah ada yang sudah Allah tanggung rezekinya. Tapi rezeki itu nggak bisa kita dapat dengan kita berserah diri saja, tapi kita harus kerja keras dan tekun gigih. Itu sih dari saya, materi dari saya. Terima kasih banyak.
Saya biasanya kalau misalnya melakukan kuliah suka sharing tanya jawab, cuman kan karena ini di mute semua, jadi kalau misalnya mau tanya jawab, monggo silahkan di kolom chat karena memang uh, uh, peraturannya seperti itu, regulasinya seperti itu, jadi kita mengikuti saja. Terus ini Instagram saya, kalau mau di follow silahkan, nggak ada apa-apanya juga, jadi kadang-kadang kalau mau komunikasi atau apa bisa langsung ke Instagram atau bisa ke nomor handphone saya atau langsung datang ke Bina Insani. Itu aja Ibu Sinta, mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Bu Sinta, silakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Etika. Luar biasa sekali ya rekan-rekan semuanya materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, jujur untuk saya pribadi pun ini jadi banyak menambah pengetahuan nih Bu nih ya, dari mulai sisi adaptasinya karena ya memang betul ya, kita harus siap ya dengan kondisi saat ini, harus adaptasi, kemudian harus persisten juga ya, dalam artinya tadi harus gigih, jangan mudah menyerah, katanya tadi, baik itu dari segi kita memperjuangkan kondisi finansial kita, kemudian dengan situasi yang ada di sekeliling kita pun ya, seperti tadi halnya mungkin kebiasaan untuk belajar online ya, kemudian yang ibu-ibu juga harus mengajari anak-anaknya yang belajar online juga ya. Itu banyak yang curhat ibu-ibunya seperti itu. Baik rekan-rekan semuanya peserta seminar online pada pagi hari ini, barangkali ada diantaranya yang mau melayangkan pertanyaan, silahkan Bapak Ibu bisa melayangkan pertanyaannya di layanan chat yang sudah tersedia. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan kita langsung aja ya Bu ya. Kita langsung aja ya. Oke, ya ini ada dari Pak atau masih ini ya, ini Hansen Lawrence katanya. Ini dari Binus University mau nanya, kalau misalnya mau investasi saham dari uang sisa, tapi kita nggak ngerti sama sekali nih Bu tentang naik turunnya harga saham itu seperti apa mungkin. Terus harga buat satu lotnya atau udah ratusan ribu katanya gitu kan, apalagi kan ekonomi lagi turun nih gitu. Jadi gimana nih baiknya kalau misalkan ini minatnya mau investasinya di saham nih Bu, seperti apa? Oke, terima kasih. Dari Bapak siapa tadi ya Bu yang nanya ya? Dari Pak Hansen Lawrence. Baik Pak Hansen. Iya, iya. Halo Ini ya, Bu. Kak Hansen Lawrence. Memang gosipnya nih saham itu lagi turun gitu ya, lagi naik turun karena memang COVID seperti ini gitu. Nah, kalau saya menyarankan jangan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan. Kalau misalnya memang belum tahu ilmunya, tidak langsung nyemplung ke sana dulu. Nah, kita punya namanya manajer investasi. Jadi kalau kakak ke tempat sekuritas, biasanya ada yang namanya manajer investasi. Nah, manajer investasi itu akan membantu kita untuk menginvestasikan uang kita di saham. Itu misalnya kita punya uang 100 juta misalnya, kemudian kita ketemu sama manajer investasi. Nah, kita nggak langsung dilepas untuk memainkan saham, beli jual tuh nggak langsung, tapi manajer investasi akan membantu Bapak, Kak Hansen, untuk oh yang harus dibeli adalah yang seperti ini gitu, yang harus dikeluarkan adalah seperti ini. Jadi memang jangan melakukan apa yang belum pernah dilakukan, apalagi untuk konteksnya investasi saham, karena memang bisa banyak uang kita tersedot di sana. Jadi kakak bisa minta bantuan oleh manajer investasi. Itu aja sih saran saya adalah datanglah ke sekuritas, kemudian minta bantuan manajer investasi untuk mengelola investasinya kakak. Ya, begitu mungkin ya Kak Hansen ya, mudah-mudahan sarannya tadi bisa mulai dilaksanakan gitu ya. Supaya lebih bisa lebih paham mungkin ya Bu ya. Iya, betul.
Ya, berikutnya nih Bu, ada pertanyaan lagi dari Helena. Helena dari Universitas Bina Sarana Informatika. Apakah ada tips untuk menabung bagi mahasiswa yang belum bekerja, katanya Bu? Oke. Halo Helena dari BSI ya. Iya, betul. Ada tips nggak buat mahasiswa yang belum mau menabung tapi belum bekerja? Nah, nggak masalah belum bekerja, tapi kalau punya penghasilan lain ya, misalnya nih, mahasiswa sekarang tuh banyak yang punya online shop gitu ya. Yang penting ada uangnya dulu nih, gitu. Betul nggak? Jadi yang penting tuh ada uangnya dulu. Kedua adalah gini, saya tuh kadang-kadang masih menganut sistem celengan. Jadi ternyata itu efektif untuk mahasiswa atau teman-teman siswa-siswa SMA yang mau menabung. Nggak perlu ke bank karena di celengan itu kan kita nggak bisa korek-korek buat diambil kan gitu. Jadi kalau kita mau nebak tuh harus mikir dulu satu, harus full dulu. Jadi biasanya saya masih menyarankan untuk kalian pakai celengan. Kenapa? Misalnya nih kalian dapat uang jajan misalnya dari orang tua gitu ya, kan karena memang belum bekerja, atau mungkin dapat uang dari hasil online shop kalian misalnya. Oh, dapat uangnya, untungnya 100.000. Kalau gitu saya celengin 30.000 gitu. Jadi sebenarnya sih menabung itu kan kalau misalnya memang ada tujuannya, misalnya, oh saya menabung untuk A, saya menabung untuk B, itu memang harus konsisten setiap hari harus nabung gitu ya, 1.000 masukin celengan. Tapi kalau misalnya tidak, hanya mau menabung saja, saya menyarankan buat Kak Helena, tetap pakai celengan, itu efektif banget menurut saya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tabung di bank, kadang-kadang kita tarik dari ATM. Tapi kalau misalnya di celengan kita mau ambil, itu harus mikir, kita harus nebok satu celengan dulu kan gitu. Jadi itu sih yang saya sarankan buat Kak Helena dari BSI. Ya, terima kasih Mbak Tika. Memang betul sekali nih Bu, kayaknya efektifnya celengan ya. Nah, Kalau tabungan berasa punya ATM, jadi bisa kapan aja. diambil lagi, ditarik lagi gitu ya. Kapan aja dalam betul. Gitu. Malah silakan, kayaknya ada yang nanya lagi ini Bu Sinta ya. Oh, Bu Sinta lagi gangguan kayaknya ya. Saya bacakan sendiri nih, kayaknya ada dari Yunita Rahayu. Assalamualaikum Bu, saya Yunita dari Surabaya. Halo Yunita, seperti yang dijelaskan dapat simpan bahwa dalam kondisi apapun kita perlu memiliki dana darurat yang cukup 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Bagaimana pengolahan untuk dana darurat ini? Oke, mungkin yang mau ditanyakan sama Yunita adalah berapa banyak dana darurat yang harus disiapkan gitu ya untuk 6 sampai 1 tahun ke depan. Kalau Yunita mempunyai gaji per bulannya misalnya 5 juta, nah saya menyarankan dana daruratnya itu 3 kali dari gaji. Kalau Yunita masih bekerja, tapi kalau Yunita bekerjanya freelance, saya menyarankan 12 kali dari gaji. Misalnya, kalau gajinya 5 juta, berarti 3 kali gajinya itu 15 juta. Itu di-save, benar-benar di memang tidak diganggu-gugat dana darurat tersebut dan baru digunakan kalau memang membutuhkan, seperti sakit atau misalnya butuh buat apa gitu ya. Jadi memang dana darurat itu 3 kali gaji kalau Yunita masih bekerja. Tapi kalau misalnya masih bekerja dapat gaji per bulan rutin, tapi kalau misalnya dapat salary-nya freelance, sebaiknya 12 kali dari pendapatannya. Gitu. Kemudian ini saya bacakan lagi sendiri karena Bu Sinta belum kembali sepertinya. Saya Anggita dari Stay Indonesia. Halo Anggita. Saya mau tanya Kak, menurut Kakak investasi yang menguntungkan untuk COVID saat ini apa sih? Apa yang menguntungkan jika melakukan investasi ke aplikasi-aplikasi saham maksudnya ya, seperti Bit dan lainnya. Bitcoin maksudnya ya, ini mungkin ya. Maksudnya Anggita tuh bit apa ya? Bitcoin ya? Saya sih taunya Bitcoin nih. Oke. Sepertinya itu mungkin Ibu. Maaf, mohon maaf ini saya baru gabung sudah lagi. Kembali. Aduh, mohon maaf ini ada saya kendala. Sendiri, Bu. Gak apa-apa, Bu. Terima kasih. Ampun, pernah ada gangguan
gangguan teknis dulu, Ibu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Iya. Iya. Oke, akan kita lanjutkan lagi, Ibu. Tadi untuk pertanyaannya mungkin ya. Kalau di sini di laman chat saya bahkan belum muncul nih, Bu. Mungkin tadi bisa dilanjutkan lagi dulu aja, dijawab dulu, Ibu. Oke. Investasi yang menguntungkan pada saat COVID ini apa? Kalau ditanya sekarang, kalau ditanyanya mungkin 3 bulan atau 6 bulan lalu pada saat COVID, saya menjawab adalah emas. Kenapa? Karena daya beli orang, banyak orang menjual emas, kemudian karena orang butuh cash. Jadi pada saat terjadi COVID sampai saat Lebaran kemarin tuh saya lihat Pegadaian agak lebih ramai dari biasanya karena memang banyak olahkan emasnya di Pegadaian. Jadi kalau pada saat 3 bulan lalu, pada saat sebelum Lebaran, mungkin saya akan jawab investasi yang baik adalah emas. Untuk saat ini saya masih menjawab emas. Kenapa? Karena memang lumayan bagus pergerakannya, naik terus. Dan saya rasa akan terus naik karena kemungkinan negara-negara Cina dan Amerika akan terus naik, menguat nilai tukarnya, dan emas juga saya masih dibilang jadul juga enggak ya, cuman karena memang emas menguntungkan gitu. Kalau orang dulu kan kok jadul sih investasinya harus emas. Enggak, emas itu sangat menguntungkan dari dulu sampai sekarang, belum pernah ada satupun, dan resikonya juga nggak terlalu besar. Jadi kalau buat teman-teman yang mau investasi tapi tidak terlalu berani, tidak terlalu agresif untuk berinvestasi, saran saya adalah emas. Tapi kalau teman-teman berani untuk menaruhkan uangnya di saham, saya menyarankan saham, tapi tidak terlalu menyarankan, karena memang saham itu kalau kalian memang passionnya di sana dan tahu benar seluk-beluknya, saya menyarankan. Tapi kalau tidak, ya saya bilang tadi, jangan melakukan yang tidak pernah kalian lakukan gitu. Kenapa? Karena kalau rugi itu akan menyesal karena memang kita nggak paham itu gitu. Itu aja sih buat Anggita. Bu Sinta, saya kembalikan lagi ke Bu Sinta. Oke. Selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan lagi. Ini dari Andika nih. Andika dari Universitas Multimedia Nusantara katanya. Mau nanya Kak, kalau aku kan punya usahanya jualan online nih, bagus nih ya. Dan setiap bulan pendapatannya tidak pasti. Kadang kurang, kadang lebih gitu. Nah, bagaimana caranya untuk menabung gitu Kak, katanya Bu? Oke, betul sekali. Namanya kita jualan, itu pendapatannya memang tidak pasti. Mau jualan online atau mau jualan langsung pun juga pasti pendapatannya nggak pasti. Itu udah rumusnya gitu. Namanya orang jualan kadang ramai, kadang sepi. Dan memang saya akui, saya pun juga ada online shop. Di pandemi ini tuh memang tidak terlalu ramai. Caranya adalah yang saya bilang tadi. Jadi kamu punya celengan. Berapapun untung yang kamu dapat dari online shop, misalnya nih, keuntungan di bulan ini 500.000. Nah, atau keuntungan di bulan ini 1 juta, misalnya. Keuntungannya saja ya, bukan omset. Keuntungannya saja, misalnya keuntungannya 1 juta. Tabunglah 30%-nya, 300.000-nya ke dalam celengan. Itu sih cara yang paling efektif buat saat ini ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa nih, kalau jualan online terus kemudian nabungnya gimana gitu. Nah, cara nabungnya adalah tabungkan 30% dari keuntungan, bukan dari omset ya, tapi dari keuntungan. Jadi keuntungannya berapa, kemudian nanti ditabungkan. Gitu. Itu sih Bu. Bu Sinta kayaknya karena kemarin tadi Ibu live, jadi ada banyak pertanyaan yang terlewat nih. Oh, ada yang terlewat ya Bu ya. Oke. Jadi ada teman-teman dari SMA nih Bu. Oke. Nah, ya, mungkin bisa Kak, izin bertanya, saya masih sekolah SMA. Saya belum pernah memulai bisnis dan belum berpenghasilan, tapi saya ingin coba berinvestasi dengan uang tabungan saya. Bagaimana caranya berinvestasi bagi para pelajar dengan uang tabungan? Gitu. Nah, buat teman-teman SMA, investasi itu adalah kalian menaruh uang. Investasi itu biasanya jangka panjang.
Jadi kalau investasi itu 5 sampai 10 tahun. Beda dengan tabungan. Jadi ini yang perlu digarisbawahi sama teman-teman yang belum, ini Kak Cika ya. Kak Cika, jadi investasi dan tabungan itu beda, Kak. Kalau tabungan itu memang biasanya kalau teman-teman SMA lebih melakukan buat menabung daripada berinvestasi. Kenapa? Kalau berinvestasi itu biasanya jangka panjang, seperti misalnya membeli rumah dengan cicilan. Nah, nanti kita akan dapat return-nya itu bisa lebih dari 2 atau 3 tahun lagi. Jadi kalau investasi adalah sistemnya seperti itu. Nah, kalau untuk saham itu tipenya adalah spekulasi. Jadi kita menjual dan membeli saham, kemudian falas pun juga tipenya juga itu berspekulasi. Jadi belinya sekarang, jualnya nanti. Itu adalah investasi. Nah, kalau yang dimaksud adalah mau berinvestasi, saya rasa ini mau berinvestasi dengan uang tabungan saya. Saya sarankan buat beli emas batangan versi Antam. Jadi kalau udah punya tabungan, misalnya tabungannya 1 juta, itu bisa dapat 1 gram itu nanti bisa dijual lagi nantinya gitu, nilainya akan lebih naik. Itu sih yang saya sarankan buat Kak Cika. Bagus loh, SMP udah punya tabungan, terus dia mau berinvestasi nih, oke banget. Iya, betul sekali, Bu. Ada lagi ini dari Politeknik Negeri Ujung Pandang nih, Bu. Oke, waduh jauh-jauh ya, Bu ya. Iya, kayaknya kita dapat teman-teman banyak nih, 120 teman nih. Baru, kalau kita mau investasi, apakah harus cukupin dana daruratnya dulu ya, Kak? Betul. Cukupin dana daruratnya dulu, baru kalian berinvestasi. Karena investasi itu adalah dana yang kalian keluarkan setelah pengeluaran-pengeluaran lain itu sudah terpenuhi. Jadi, pertama pengeluarannya tadi kan yang saya bilang ya, pengeluarannya itu buat kebutuhan inti, kemudian keinginan, terakhir adalah saving. Nah, kalau 3 itu sudah terpenuhi, baru investasi. Kemudian saya kembalikan lagi ke Bu Sinta, Bu, silahkan. Oke. Ya, selanjutnya ya, Bu. Tadi sudah dari Andika, kemudian ini ada lagi nih, Bu, katanya. Mau bertanya, kalau misalkan kita mau buat usaha sendiri, gimana sih tipsnya, katanya, biar usahanya kita itu bagus, jalannya bagus, dan dapat profit yang besar? Oke, pertama yang dilakukan adalah niat. Tanpa niat nggak akan ada itu. Terus kemudian yang kedua adalah punya kemauan. Punya kemauan dan lihat peluang. Misalnya ya, misalnya nih, kalau waktu zaman belum COVID itu, saya itu kadang-kadang suka ikut konser, namanya kalau di Bekasi ada namanya tuh Soundfest, Highfest gitu. Jadi kadang-kadang suka diadakan di mallnya Sumarekon. Nah, biasanya mereka menjual tiket-tiket pre-sale. Jadi tiket pre-sale itu saya tadinya niatnya beli buat nonton awalnya. Kemudian setelah itu tahun berikutnya saya beli tiket tuh dengan harga yang tidak wajar karena sudah tidak ada lagi yang jual. Jadi pada saat saya membeli tiket pre-sale itu adalah tiket yang dibeli pada saat 6 bulan atau 3 bulan sebelum konsernya. Nah, saya beli itu misalnya 10 tiket misalnya. Nah, kemudian pada saat konser itu biasanya saya lelang lagi tuh di Instagram. Saya punya tiket, harganya sekian, ada yang mau beli nggak gitu. Nah, mereka akan chat langsung tuh. Nah, jadi yang diambil dari itu adalah pertama adalah kita lihat peluang. Kira-kira kalau saya jual lagi ini laku nggak ya? Itu pertama. Oke, kalau lakunya berapa? Terus kalau saya tambahin nih, misalnya kayak saya jual pisang, kalau saya jual lagi, saya ambil di kebun 3.000, saya jual lagi 6.000. Oh, kalau pisangnya saya bikin keripik akan jadi lebih mahal nggak ya? Gitu. Itu yang saya bilang pinter buat melihat peluang. Jadi itu yang kedua, lihat peluang. Ketiga adalah tekun. Jadi yang saya bilang tadi persistence, gigih. Jangan gampang menyerah karena jualan itu kadang laku, kadang enggak. Tapi kalau kita konsisten, insya Allah sih rezeki ada aja dari kita jualan. Betul nggak tuh teman-teman yang dari jualan online shop? Itu sih, Bu. Iya, betul sekali. Itu yang paling utama, kita harus jangan mudah menyerah ya, Ibu. Jadi kalau misalkan usahanya lagi surut atau lagi kurang bagus gitu ya, tentunya tetap berusaha.
Iya, betul. Oke, selanjutnya nih Bu, ada lagi katanya Kak Rizka dari Makassar, izin bertanya, kasih tips dong katanya gimana cara ngurangin belanja online yang berlebihan katanya ya. Karena tergiur harga murah, banyak diskon dan gratis ongkir. Mungkin uninstall aja mungkin ya Bu ya itu. Oh, itu kayaknya kalau uninstall tuh kayaknya berat sekali Bu, buat menguninstall itu tuh kayak berat banget gitu ya. Uninstall Shopee-nya kayak gitu. Baik, gimana Bu nih menurut Ibu nih? Oke, gini, kan uh, belanja itu adalah, kalau perempuan ya, belanja itu adalah habit, kebiasaan. Kayaknya kalau nggak belanja, belum jadi cewek banget. Biasanya gitu nih kalau cewek-cewek. Ya kan, ya. Jadi gini, manfaatkan belanja online itu untuk membeli kebutuhan inti. Misalnya nih kebutuhan inti, susu misalnya ya, susu. Atau mungkin minyak misalnya gitu kan, sekarang online shop tuh banyak yang Shopee Mall gitu-gitu ya, ada minyak, ada segala macam. Nah, belilah kebutuhan inti saja di online shop. Jadi jangan beli tas, maksudnya tuh kayak nggak penting-penting gitu loh, jadi headset lah, apalah gitu. Nah, dia memang memberikan diskon, ya memang diskon, dan itu ada diskon setiap hari. Kalau kalian perhatikan ya, setiap hari tuh barangnya hampir mirip-mirip loh, hampir sama loh. Jadi sebetulnya flash sale pun juga bukannya dia mendiskon itu, enggak sebetulnya gitu. Jadi kalau dilihat lagi dari online shopnya, kalau Shopee ini saya suka memerhatikan Shopee, barang-barang yang dia flash sale itu akan di flash sale lagi besoknya gitu. Jadi jangan tertipu sama si Shopee itu. Jadi bukan sama si flash sale-nya sih, bukan sama si flash sale-nya itu. Jadi belilah, kalau misalnya kalian punya habit belanja, belilah belanja yang kebutuhan inti saja. Jadi, oh saya pengennya belanjanya online, oke. Kalau gitu beli kebutuhan intinya di online. Karena kan kita nggak bisa keluar ya, kita nggak bisa keluar ke supermarket, misalnya kita nggak bisa kemana, belilah kebutuhan inti itu di online. Misalnya beli susu, oh saya minum susu setiap hari. Nah, kalau memang itu dikonsumsi setiap hari, boleh dibeli di online. Tapi kalau enggak, sebaiknya untuk saat ini mengerem-rem dulu nih. Di mindset lagi, setiap mau beli barang, di mindset lagi, ini kebutuhan atau keinginan. Kadang kita suka terjerumus dengan keinginan gitu. Itu yang membuat kita untuk belanja, dan belanja lagi gitu. Itu sih Bu Sinta. Ya, oke, terima kasih Ibu. Kemudian berikutnya nih, ini ada dari Eris nih, Eris Sulistina dari STIMIK Tasikmalaya, katanya mau bertanya. Kayaknya ini Uh, sebelahan nih Mama Ibu nih kayaknya nggak Bu? Iya Bu, ini mahasiswa saya nih Bu. Mau Mangga, bertanya mangga. katanya, dalam adaptasi kebiasaan baru, ini pemerintah kan sering menyarankan atau untuk bertransaksi katanya dengan menggunakan non tunai ini Bu ya, atau fintech katanya gitu. Nah, apakah beralihnya keuangan kita ke fintech ini ada dampak negatifnya nggak Bu katanya gitu? Jika ada, itu bagaimana cara kita untuk mensiasatinya? Sebenarnya ada sih negatifnya. Kita Ya. jadi lebih konsumtif. Kenapa? Karena kopi janji jiwa, terus kopi lain hati, kopi kenangan, semuanya pakai diskon dari fintech itu. Yang tadinya kita nggak mau beli, terus jadi pengen beli, ya nggak sih gitu. Jadi terus yang tadinya kita nggak pengen jajan, terus kita jadi pengen jajan gitu. Jadi Iya. itu negatifnya sih itu. Sebetulnya gini, sebenarnya sama aja. Fintech itu pun juga sama seperti uang yang kita punya gitu ya. Cuman memang Ya. karena saat ini COVID, hanya saja bentuknya jadi berbeda. Jadi semua kita bayar pakai online. Cuman memang yaitu kembali lagi intinya adalah mindsetnya adalah ini kebutuhan atau keinginan. Nah, kadang-kadang banyak fintech itu yang memberikan diskon. Misalnya, kalau belanja di Superindo misalnya itu ada diskonnya 15.000 kalau pakai Shopee misalnya. Atau belanja di sini diskonnya 30.000. Nah, belilah yang memang benar-benar kebutuhan aja gitu. Dan saran saya sih ya, fintech itu diciptakan untuk memudahkan kita. Jadi jangan sampai dia menyusahkan kita. Jadi kalau misalnya untuk kembali lagi ke diri kitanya lagi nih, itu kebutuhan atau keinginan. Itu aja sih sarannya. Iya, iya, iya. Betul, Bagusnya betul Bu, sekali. mahasiswanya Bu. Pertanyaannya bagus ya. Ya, memang
mungkin apa ya, dilema sendiri mungkin ya Bu ya, jadi mengenai penggunaan yang non tunai seperti itu. Jadi intinya memang sebetulnya kembali lagi ke diri kita masing-masing ya Bu ya. Apakah kita itu harus bisa apa istilahnya memastikan gitu ya, kita harus bisa membedakan mana yang menjadi keinginan dan mana juga yang menjadi kebutuhan gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik nih di antara keduanya ya Bu ya. Betul. Seperti itu. Dan juga mungkin kita bisa dengan masa pandemi seperti ini kita juga dituntut untuk lebih kreatif ya tentunya gitu. Jadi apakah itu menambah sumber penghasilan yang baru ataupun misalkan apa istilahnya ya tidak mudah menyerah lah gitu ya dengan keadaan atau kondisi yang sekarang ini. Iya, barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan lagi rekan-rekan peserta pada pagi hari ini. Iya, kan image-nya kuliah umum tuh kita serius gitu ya Bu ya. Selama ini image-nya selalu seperti itu. Nah, saya membuat kuliah umum ini menjadi menyenangkan. Jadi kalian boleh tanya, boleh silahkan teman-teman yang mau tanya, monggo. Saya juga baru. Boleh. Teman-teman baru nih, halo ada Asti, Dita, Dea, kemudian ada Meli. Saya mau sapa satu-satu nih teman-teman dari yang mau tanya monggo silakan di kolom. Iya, betul. Sebetulnya pasti banyak nih Bu pertanyaan-pertanyaan yang hendak disampaikan. Mungkin ada yang masih malu atau mungkin ada juga yang bingung nih harus ngobrolnya gimana gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya dia dibuka unmute-nya ini bakal rame nih. Iya. Cuma mereka kayaknya malas ngetik nih kayaknya nih. Oh gitu, iya betul. Ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sederhana juga sebetulnya banyak ya Bu, kalau misalkan seputar keuangan. Kayak misalkan kita ini tipsnya atau kiat-kiatnya nih supaya tabungan kita itu benar-benar berlaku atau bertindak sebagai saving nih, tidak cuma sebagai transaksi gitu ya Bu. Karena kan kadang tabungan yang ada kita itu yang kita simpan di bank atau gimana ya, kebanyakan itu fungsinya malah sebagai transaksi saja gitu. Jadi cuman dimasukkan kemudian nggak lama lagi keluar lagi gitu kan ya gitu, jadi tidak bisa apa jadi saving gitu kan lama-lama seperti itu. Mungkin ada kiat-kiatnya nggak Bu nih? Kiat-kiat untuk tabungannya tidak digunakan ya Bu ya? Iya betul, jadi betul-betul jadi saving gitu Bu, jadi nggak cuma keluar masuk aja tuh si uangnya. Oke, saya sih ada di produk perbankan itu ada namanya tabungan rencana, Bu. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau nabung tapi tetap mau menggunakan produk bank, tidak menggunakan celengan misalnya ya. Jadi ada namanya tabungan rencana. Itu tabungan yang dipotongkan lebih enak, jadi lebih fleksibel sesuai kemauan kita nih. Misalnya nih, kita mau tabungannya setahun 12 bulan ya. Nah, setiap bulan si tabungan rencana ini akan memotong tiap bulan. Misalnya, oh saya mau dipotongnya 500.000 sesuai sama maunya kita. Oh saya mau tiap bulannya dipotong 100.000. Oh saya setiap bulannya mau. Nah pada saat 100.000 berarti kan dalam 1 tahun kita punya 1.200.000. Nah setelah itu kita boleh perpanjang. Oh saya nggak mau ambil 1.200.000-nya, saya mau perpanjang lagi, saya mau nabung lagi. Tapi sekarang saya maunya 200.000. Ada produk tabungan yang seperti itu di perbankan, namanya tabungan rencana kalau nggak salah Bu. Jadi bisa digunakan juga produk tabungan rencana tersebut. Iya, betul sekali. Mungkin itu bisa jadi salah satu pilihan juga ya Bu ya, gitu supaya kita bisa betul-betul bisa jadi saving gitu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Kak katanya kalau mau ngutang atau pinjaman yang pakai aplikasi gitu aman nggak sih katanya? Oke, saya tahu nih mereknya nih ya. Aku laku. Dan masih banyak lagi sekarang Bu ya. Yang lagi ngetop nih aku laku nih Bu. Nah, betul. Itu sama seperti kalian menggunakan kartu kredit. Jadi kalau tadi saya bilang ada statement saya yang hindari pembelian dengan sistem cicilan atau hindari pinjaman. Nah, sebenarnya mau ngutangnya dimanapun, kalau ada kesanggupan bayar itu pasti oke.
Tapi pada saat kita mau ngutang, itu yang dipikirkan adalah ada kesanggupan untuk membayarnya atau tidak. Oh, saya masih punya gajian nih setiap bulan, saya bisa cicil setiap bulan, oke. Terus pada masa pandemi COVID kayak gini, biasanya perusahaan itu menerapkan pemotongan gaji atau pemutusan hubungan kerja. Kenapa dilakukan pemotongan gaji? Karena kan masuk ke kantornya hanya hari tertentu saja kalau nggak WFH gitu. Nah, kalian juga harus hati-hati lagi nih kesanggupan membayarnya seperti apa gitu. Sebenarnya kalau untuk aplikasi sebetulnya aman. Hanya saja kesanggupan bayarnya bagaimana? Kalau misalnya nggak sanggup dibayar, Aku kirim lewat ini yuk. kalau nggak sanggup, Ada nggak dia di bulan Agustus berobat ini yuk? kalau misalnya nggak ada kesanggupan untuk membayar, ya sebaiknya jangan hutang atau melakukan pinjaman gitu. Itu sih. Iya. Kalau ditanya aman, aman. Cuman kalau misalnya kalian nggak bisa bayar, itu yang nggak aman. Kalian akan ditagih terus. Ya paling disesuaikan aja dengan kebutuhan juga ya Bu ya gitu ya. Seperti tadi. Jadi supaya tidak usah hutang atau pinjam-pinjam gitu ya Bu ya. Oke, ya selanjutnya Ibu, ini dari Kak Widya dari Universitas Bina Insani. Saya ingin bertanya, katanya kan saat ini banyak sekali ya Bu yang investasi melalui fasilitas yang online-online gitu katanya yang sedang viral di kalangan anak muda seperti trading gitu. Nah, menurut Ibu bagaimana mengenai hal tersebut? Ini mahasiswa Bina Insani. Iya. Widya. Kayaknya saya tahu agak hafal muka-mukanya nih, Bu. Nah, mahasiswanya sendiri saya Bu. lagi mengingat-ingat yang mana gitu ya, Bu. Oh iya. Oke. Banyak sekali investasi melalui online-online yang sedang viral di kalangan anak muda, seperti trading. Trading itu sama seperti saham yang tadi ditanyakan sama Kak Hansen nih. Hansen tanya, gimana kalau saya mau investasi saham tapi saya nggak ngerti gitu ya. Nah, saya sih sarankan pelajari dulu seperti apa aplikasinya, seperti apa tradingnya, investasinya, skemanya seperti apa. Kalau memang sudah paham dan menurut kamu itu worth it, nah di mana-mana nih, ini tips untuk berinvestasi ya. Jadi banyak investasi yang menjanjikan pendapatan yang sangat, pokoknya kalau misalnya naruh 100.000, bulan depan jadi 200.000, misalnya seperti itu. Atau 2 bulan lagi jadi 200.000. Konsepnya adalah untuk investasi ya, saya selalu menanamkan konsep kayak tadi mengelola keuangan, ada keinginan, ada kebutuhan. Sama, untuk berinvestasi juga saya punya konsep. Di konsepnya saya, di mindsetnya saya, high risk, high return. Jadi, kalau misalnya dia menjanjikan keuntungan yang besar, berarti resikonya pun juga jadi besar. Kalau dia menjanjikan keuntungan yang so-so, biasa aja, berarti resikonya juga biasa aja. Jadi kembali lagi ke diri kalian nih, kalian tipe yang agresif, oh saya harus untungnya banyak, nggak apa-apa resiko saya tanggung, silahkan. Atau mungkin, enggak, saya main aman aja, saya beli emas aja, misalnya seperti itu. Itu juga silahkan. Tapi dimanapun investasi, banyak orang yang tertipu dengan investasi apapun saat ini, itu karena mereka tidak menanamkan konsep high risk, high return. Dimanapun, apapun produknya, kalau menjanjikan banyak keuntungan, pasti akan banyak resikonya. Misalnya nih, bulan saat ini investasi 100.000, bulan depan 200.000. Oke, resikonya apa? Resikonya orangnya kabur. Jadi selalu ada seperti itu. Atau misalnya gini, oke, sekarang 100.000, bulan depan jadi 200.000. Resikonya apa? Resikonya ya setiap bulannya ada biaya administrasinya 20.000 loh. Berarti kalau 5 bulan habis dong 100.000-nya sama biaya administrasinya 20.000. Nah, yang seperti itu yang harus dipelajari dulu. Jadi apapun investasinya, mau saham, obligasi dan lain-lainnya, tekankan di diri kalian kalau nggak ada investasi yang memberikan cuma-cuma. High risk ya high return. Jadi kalau misalnya kalau mau return yang besar ya resikonya juga tinggi gitu. Itu sih Bu. Ya, oke. Ini
makin banyak pertanyaan nih Bu nih. Gak apa-apa ya Bu ya? Duh, jangan sampai jam 12 nih kayaknya. Iya ya. Paling tetap kita batasi waktu sesuai dengan arahan dari panitia ya Bu ya. Oke, baik. Oke, nah kita coba lagi jawab nih. Ini dari Nelly Kediri, dari Kediri Bu, jauh juga nih Bu. Oh, jauh banget. Nggak Iya, jauh sih Bu, izin ada pesawat bertanya. Bu. Oh iya betul. Izin Monggo. bertanya, kalau ingin berinvestasi baiknya dengan saham atau deposito ya Bu, katanya gitu. Karena saya masih bingung. Terima kasih Nah, Bu. tipenya, saya kembali lagi nih, Kaneli tipenya itu yang agresif atau konservatif. Jadi kalau agresif itu yang, oh saya maunya untungnya yang banyak gitu. Nah, yang menjanjikan keuntungan yang banyak itu adalah saham. Tapi resikonya juga tinggi. Resikonya adalah pada saat kita beli, terus nanti harga sahamnya malah jatuh, bukan malah naik. Gitu. Tapi kalau misalnya kita beli terus harganya jadi naik, kita jual lagi ya untungnya memang tinggi. Tapi kalau mau yang konservatif saja, Nelly bisa pilih deposito. Jadi kalau deposito kan hanya menaruh uang saja di bank, setiap tahunnya dapat bunga, bunganya juga saat ini bunga deposito itu selalu menyesuaikan dengan BI rate ya. Jadi kalau misalnya BI rate-nya naik, maka bunga deposito perbankan juga naik gitu. Jadi itu sih tergantung Kaneli itu tipenya apa, tipe yang agresif untuk berinvestasi atau tipe yang konservatif. Iya. Ya. Oke, ya jadi tadi dikembalikan lagi ke pribadinya mungkin ya Bu. Jadi jangan mudah tergiur meskipun high risk high return, tapi malah tergiur ke return-nya dulu gitu ya. Tapi ke risk-nya itu belum bisa terprediksi apakah bisa di handle atau tidak ya Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, mungkin ini pertanyaan yang agak mirip-mirip. Ini nggak saya sampaikan lagi ya Bu ya. Mungkin tadi teman-teman bisa menyimpulkan dari jawaban Ibu yang sebelumnya. Oke, saya coba cari lagi ini untuk pertanyaan yang mungkin apa ya agak beda ya Bu ya. Iya, pertanyaan-pertanyaan milenial ini seru-seru loh Bu Sinta. Betul, iya. Ada vintage. Ya. Oke, ini ada lagi dari Jember katanya Bu ya. Dari Muhammad Haberun Al-Faruq, Universitas Muhammadiyah Jember, ingin bertanya bagaimana cara dan tips mengontrol keuangan dalam tabungan bank kita untuk melunasi biaya dan tagihan bulanan yang harus segera dibayarkan, kemudian menabung sisanya. Kayak gitu Bu. Oke, curhat nih kayaknya nih. Curhat, Gimana cara dan tips mengontrol keuangan dalam tabungan bank kita untuk melunasi biaya dan tagihan bulanan harus segera dibayarkan, kemudian menabung sisanya. Caranya adalah kamu harus membuka tabungan lain. Jadi ada pos-posnya, itu yang saya bilang tadi, yang saya cerita. Jadi ada namanya di bank itu tabungan rencana. Kalian boleh tanya ke customer service-nya bank. Biasanya semua bank tuh ada namanya tabungan rencana. Jadi setiap bulan tabungan rencana itu akan potong uangnya sesuai sama kesanggupan kita. Jadi biasanya kita dikasih form mau dipotong setiap bulannya berapa, misalnya 100.000 gitu ya. Terus mau dipotongnya di tanggal berapa? Oh, pada tanggalnya nanti misalnya habis gajian misalnya tanggal 30 atau tanggal 1-nya sudah dipotong sama perbankan, itu ada yang seperti itu. Jadi nanti jangka waktunya juga bisa diatur, bisa setahun, bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, setelah itu jatuh tempo, itu bisa ditarik, bunganya lebih besar biasanya. Jadi kalau 100.000, ingat saya ya, jadi misalnya kita per bulan tuh 100.000, kemudian setelah 1 tahun kan 1.200.000 ya. Nah, dalam 1.200.000 hanya mungkin bisa 90.000-an. Jadi bisa 9%, bisa 7 atau 8%-an. Lebih besar daripada bunga tabungan. Gitu. Jadi itu sih sarannya buat teman dari Hadirun Al-Faruq tadi ya. Jadi mungkin sarannya bisa diikutin. Bagus banget, saya sampai susah nyebutnya. Jadi saya nyebutnya dari teman dari Universitas Muhammadiyah Jember. Ya, kita pilih 2 pertanyaan lagi mungkin ya Bu ya. Oke, ini ada pertanyaan ini katanya, manakah yang lebih baik Bu antara asuransi pendidikan atau investasi ini? Jadi kalau yang bentuknya seperti asuransi-asuransi itu bagaimana Bu? Oke.
eh, sebetulnya asuransi itu juga kalau misalnya kita langsung datang ke produk asuransinya ya, dia juga menyebutkannya itu bukan asuransi pendidikan tapi investasi sebetulnya. Jadi produk asuransi tapi yang ada investasinya, sebetulnya seperti itu. Cuman memang mengemasnya dalam asuransi. Nah, investasi atau asuransi pendidikan. Kalau tujuannya untuk pendidikan, misalnya kayak, oh saya mau uangnya asuransi pendidikan ini untuk anak saya sekolah buat 10 tahun lagi masuk kuliah misalnya, atau 20 tahun lagi masuk kuliah. Nah, saya menyarankan itu asuransi pendidikan. Tapi kalau misalnya semuanya ada plus minusnya. Kalau misalnya kalian berinvestasi, misalnya nih, saya beli rumah, gitu, atau saya beli tanah. Nanti kalau misalnya anak saya udah gede, mau kuliah, saya tinggal jual tanahnya, misalnya seperti itu. Nah, kalau aset yang kita pegang itu kita bisa jual kapan aja. Tapi kalau aset yang sudah berkontrak dengan pihak lain, dengan pihak ketiga, pihak asuransi, itu biasanya untuk menarik agak sulit gitu. Jadi memang kalau untuk tipe orangnya konsisten, itu mungkin cukup dengan beli tanah, terus kita diemin aja, atau kita beli rumah terus kita kontrakin saja gitu. Tapi kalau misalnya asuransi pendidikan itu untuk yang tidak terlalu konsisten. Jadi misalnya, aduh saya pengen jual. Kalau kita punya aset sendiri kan kita punya keinginan untuk menjual ya gitu. Tapi kalau asetnya di orang lain kan untuk mengambil itu kan kita harus sesuai dengan kontraknya. Jadi kalau kontraknya asuransi pendidikan 10 tahun maka kan 10 tahun gitu. Jadi balik lagi sih ke kebutuhannya siapa tadi yang nanya ya? Ibu tadi siapa ya? Yunita, Bu ya? Iya, kebutuhannya Yunita tuh buat kebutuhannya memang untuk tabungan, tapi kembali lagi ke dirinya tuh lebih suka yang lebih yang berkonsisten atau enggak, karena orang kan beda-beda ya. Karena ada yang konsisten, iya pokoknya saya nggak akan jual itu tanah sampai anak saya nanti kuliah, misalnya ada yang seperti itu. Ada yang ya udah deh kan, ntar kan kuliahnya masih 20 tahun lagi, jual dulu aja deh. Karena kadang kan ada yang kayak gitu. Nah, itu asuransi pendidikan itu lebih saya sarankan kalau tipenya seperti itu. Iya. Betul sekali Bu ya. Nah, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi Bu, sekaligus pertanyaan penutup mungkin ya Bu ya. Oke, closing question. Ini dari adik kita nih, dari SMA N7 Purworejo, katanya Andika Saputra Kumayuda. Saya seorang pelajar, setiap bulannya saya mendapat uang jajan dari orang tua. Dari uang itu saya harus membayar SPP sekolah, bayar transportasi ke sekolah, buat jajan, dan juga buat beli kebutuhan sekolah katanya, dan buat kebutuhan lain. Nah, mohon mungkin saya boleh dibantu agar uang tersebut dapat efektif dan mempunyai sisa untuk ditabung, serta cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Begitu katanya Bu. Mungkin bagaimana tips untuk mengelolanya mungkin ya Bu ya, gitu, dari uang yang diberikan oleh orang tuanya. Ini adalah milenial yang kita nggak sangka-sangka ya Bu. Maksudnya gini, zaman sekarang itu masih ada yang memikirkan untuk memanage uangnya nih dari teman-teman SMA ini. Kalau dulu saya SMA malah yang ya udah gitu ya buat jajan gitu. Tapi ini dia harus lagi gitu ya. Nah, ini keren banget Andika, kamu menginspirasi sekali. Gimana caranya untuk memanage bayar SPP, bayar transfer ke sekolah, jajan buat beli kebutuhan sekolah, dan buat kebutuhan lain. Selain itu pengen nabung juga katanya Bu. Ya, jadi tadi kalau Andika ikut dari awal, saya sempat nyebut soal celengan, dan itu masih efektif sampai sekarang. Jadi saya menyarankan Andika untuk pakai celengan. Kalau saya menyarankan Andika untuk pakai celengan kalau mau punya tabungan, gitu. Jadi uang dari orang tua itu disisihkan dulu sesuai sama kebutuhan atau keinginan. Kalau untuk bayar SPP itu kebutuhan, transportasi ke sekolah itu kebutuhan, jajan itu keinginan. Kemudian beli buat kebutuhan sekolah dan kebutuhan lain. Kebutuhan sekolahnya apa dulu nih? Misalnya, saya mau beli buku.
Oke, butuhnya berapa? Butuhnya hanya 10, tapi lagi diskon, jadi saya belinya 20. Nah, itu udah keinginan nih. Jadi perlu dipisahkan lagi nih kebutuhannya. Butuhnya seberapa butuhnya? Kalau butuhnya hanya 10, ya belilah hanya 10 saja, jangan lebih dari itu. Walaupun misalnya, oh kalau belinya 20 dapat pensil, dapat pulpen gitu. Enggak, keluarkan apa yang memang kebutuhannya saja dulu gitu. Jadi Andika sebaiknya memisahkan dulu nih, kalau mau beli kebutuhan sekolah, itu kebutuhan atau keinginan. Saya mau beli pulpen, itu kebutuhan, tapi pulpennya yang lucu, yang bisa warna-warni. Nah, itu keinginan gitu. Jadi itu yang perlu dipisahkan lagi nih Dika gitu. Jadi kemudian untuk menabung, saya menyarankan tabungan buat anak-anak SMA, celengan itu masih lebih efektif daripada tabungan di ATM atau tabungan di Dana misalnya, atau di fintech lainnya. Jadi saya lebih menyarankan untuk tetap pakai celengan kalau buat anak-anak SMA di Purworejo. Semangat terus buat Andika. Keren sih, masih SMA udah harus manage uang transport, bayar SPP, terus buat jajan, buat kebutuhan sekolah gitu. Ini keren buat dicontoh sama teman-teman semuanya. Jadi saya lebih mengapresiasi buat teman-teman yang hidup lebih prihatin sih saat ini, karena memang kita dituntut untuk lebih prihatin pada saat masa ini. Jadi batasi dulu, yang tidak perlu dibeli sebaiknya tidak dulu, karena memang kondisinya memang lagi seperti ini, tapi tidak perlu harus karena kondisinya ini jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak perlu seperti itu juga, karena bukan cuma kalian aja yang terdampak, seluruh dunia, seluruh anak-anak di dunia pun juga seperti itu gitu. Nah, jadi saya rasa itu sih, mengelola keuangan di COVID itu pertama butuh prihatin dulu. Jadi kalau apapun yang mau dibeli, pertama prihatin dulu. Jadi kita beli itu juga berpikir, kira-kira kalau beli ini kepake nggak ya? Kira-kira ini benar-benar kita butuhin nggak ya? Atau cuman karena diskon aja, atau karena bagus aja? Hilangkan dulu, minimalisir dulu keinginan kita. Jadi dahulukan dulu kebutuhan. Itu sih yang saya tekankan untuk mengelola keuangan pada saat ini. Oke. Baik, terima kasih sekali Ibu Etika atas pemaparannya yang luar biasa. Sama-sama, Ibu. Ya, mungkin Bu terakhir sekali nih Bu, kira-kira Ibu bisa menyimpulkan apa gitu dari pemaparan Ibu tadi, baik dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilayangkan kepada kita tadi Bu, mungkin bisa ditarik kesimpulannya sedikit Ibu untuk mengelola keuangan ini, betul. Oke, terima kasih Bu Sinta. Kesimpulan dari bagaimana cara mengelola keuangan adalah atur keuangan agar lebih realistis. Jadi memang beli yang memang hanya kebutuhan kita dulu saja, singkirkan dulu keinginan. Memang setiap manusia itu selalu ingin lebih dan lebih, tapi untuk saat ini dan kondisi saat ini yang belum tahu COVID sampai kapan, saya menyarankan buat teman-teman semua untuk lebih prihatin. Jadi kalau misalnya, oh saya biasa kok kalau misalnya beli beras itu 20 kilo, gitu. Terus atau beli beras yang pandan wangi misalnya yang bagus gitu. Nah, saat ini, saat kondisi seperti ini, kita mulai hidup dengan prihatin, misalnya, ya udahlah beli yang biasa aja gitu. Yang penting masih bisa buat dimakan, masih enak buat dikonsumsi. Jadi memang harus lebih prihatin lagi gitu. Terus kemudian buat teman-teman semuanya, COVID ini memang sangat merubah semuanya, merubah tatanan hidup, merubah semua kehidupan kita yang tadinya kita bisa ketemu teman-teman sekarang enggak, yang tadinya bisa ke kampus ketemu dosennya sekarang enggak, terus semua kegiatan kita lakukan secara online, bahkan webinar sekarang pun juga kita lakukan secara online. Kan kalau misalnya, tapi selalu ada hal positif di balik
di balik ini semua. Misalnya nih, kalau langsung ketemu, kan nggak mungkin nih, saya ketemu dengan, saya bisa komunikasi dari teman-teman yang dari Jember, dari tadi, dari mana gitu, dari Jember, dari seluruh Indonesia kayaknya nih ya, dari mana nih, dari Purworejo gitu. Jadi ambil positifnya adalah kita punya teman-teman baru, kita punya komunitas-komunitas baru. Ada 120 partisipan hari ini, saya memang tidak mengenal sama sekali. Ada beberapa yang saya kenal, tapi memang selebihnya saya juga, ini adalah teman-teman baru saya gitu. Jadi kalian juga bisa chat langsung gitu, atau chat langsung ke everyone, atau kalian bisa tanya, kalian bisa sharing apapun gitu. Terus yang tadinya kalau kita webinar kalian malu nih buat tanya, kalau sekarang karena memang nggak ketemu mukanya, kalian lebih ekspresif buat nanya gitu. Itu sih yang jadi selalu ada hal yang positif di balik COVID ini gitu. Nah, untuk strategi mengelola keuangan, intinya adalah itu, atur keuangan kita supaya lebih realistis. Pikirkan mana kebutuhan, mana keinginan. Itu. Jadi apapun yang mau dibeli, pikirkan lagi mana kebutuhan dan mana keinginan. Itu inti dari strategi mengelola keuangan hari ini dari saya, Ibu Sinta. Semoga teman-teman bisa menerapkan itu, lebih berselektif lagi, ini kebutuhan atau keinginan. Semoga apa yang disampaikan hari ini, kemudian silaturahmi kita hari ini, itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam kenal dari saya, teman-teman baru 120 orang. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sukses buat kita semua. Tetap semangat. COVID pasti bisa selesai. Lebih bersabar lagi, itu aja sih. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Etika atas pemaparannya. Materinya sangat-sangat luar biasa sekali. Saya juga mengapresiasi rekan-rekan semua atas antusiasmenya, dan mungkin mohon maaf sekali apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab ya Bu ya. Sempat terjawab. Nah, mungkin untuk masih, kalau ada yang masih penasaran atau apa, mungkin bisa menghubungi Ibu langsung ya tadi. Boleh. Di Instagramnya ataupun di WhatsApp-nya langsung, mungkin bisa seperti itu. Nah, jadi intinya mungkin dari materi kita hari ini, tentu tadi kita harus bisa memastikan, ya harus bisa membedakan mana yang menjadi keinginan dan yang mana yang menjadi kebutuhan. Dari sekian banyak tips tadi yang disampaikan oleh Ibu Etika, mungkin kita bisa mulai menerapkannya pada kehidupan kita saat ini, dan mungkin nanti akan menjadi sebuah habit ya Bu, menjadi kebiasaan. Bahkan ketika pandemi berakhir pun itu bisa menjadi kebiasaan yang baik ya dalam mengelola keuangan seperti itu. Oke, alhamdulillah mungkin pertemuan kita hari ini, seminar online kita dengan tema mengelola keuangan ya di masa pandemi COVID-19, cukup sampai di sini mungkin Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas antusiasmenya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman bisa buka videonya, kita selfie bareng, boleh? Kayaknya ini banyak milenial nih, saya mau tahu mukanya mana nih. Seru-seru ya Bu ya. Teman baru. Nah, kan cantik-cantik, ganteng-ganteng semua ya. Tuh, kita selfie bareng ya. Siap. Tuh, wajah-wajah baru, saya baru pernah ketemu kali ini. Saya mau ngucapin terima kasih buat Kopertip, terima kasih banyak. Betul. Umum kali ini Bapak Dian, salam untuk Pak Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatan di kita. Alhamdulillah hari ini lancar. Nah, ini udah keluar semua nih. Foto dulu Bu ya Bu. Ini nih yang namanya Andika nih, yang tadi nanya nih. Foto dulu ya, 1, 2. Selanjutnya videonya. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi.
lagi. Assalamualaikum. Ya, sampai ketemu Ibu. Salam kenal. Nanti masih banyak seminar-seminar berikutnya dari Kopertip, boleh diikutin ya Ya, teman-teman semuanya. betul. Iya, betul, betul, Bu. Tentunya dengan tema-tema lain yang tidak kalah menarik juga ya, Bu Di ya. bulan September ini Bina Insani banyak mengirimkan dosen-dosen nih. Ada Pak Hanif Aulawi nanti tanggal 23, ada Pak Remon nanti di tanggal 22, terus ada Bu Cita di tanggal 27 kalau nggak salah, ada Pak Subawa di tanggal 19 September. Iya, mudah-mudahan STEMI Tasikmalaya juga segera menyusul, Bu. Kita Ya, kirimkan harus, Bu. narasumbernya. Terima kasih Bu Sinta. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih juga. Terima kasih teman-teman semuanya. Keren, etika. Ini ada yang chat nih, katanya Pak Zahrudin, saya pemalu, jadi baru muncul pas mau foto aja, kata Pak Zahrudin. Monggo Pak. Kalau nggak disuruh tampilin videonya kan nggak kenal ya Pak ya. Terima kasih Bu Etika, Bu Sinta. Mantap. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Dan jangan lupa mengisi absen untuk sertifikat ya. Izin live ya Pak Dian ya. Terima kasih banyak semuanya. Alhamdulillah lancar. Terima kasih. Izin live ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.